Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan duha yang penuh berkah ini kita akan membahas buku saku yang judulnya Fikih dan Psikologi Muamalah peran suami antara mereka berdua. Jadi sesuai dengan judul bukunya, ini buku saku ringkas, ya. Dan insya Allah di sini kami menulis tentang fikihnya dan psikologisnya, bagaimana sisi fikih dan psikologisnya antara peran suami dalam menghubungkan mereka berdua juga. Dan buku ini, buku saku ini gitu ya, ringkas, tetapi kan cukup panjang ya. Setelah mengisi ini kita bahas dari pagi ternyata sampai mentok sampai ya, karena kalau kita jelaskan memang panjang, tapi kita pelan-pelan dan mungkin nanti agar kita perbanyak tanya jawab ya, dan kita bahas pelan-pelan aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau nggak cukup waktunya ya mudahan di lain kesempatan ada gitu ya. Ya, kita langsung mulai. Jadi ringkasnya psikologi mukadimah dulu, mulai dari mukadimah ya. Ya, di sini ada dari mukadimah ya. Jadi jelaskan bahwasanya ada survei yang menyebutkan gitu ya, di mukadimah ya, halaman awal pendahuluan. Ada mukadimah ya, ada survei yang menyatakan bahwasanya sekitar 50% bahkan mengatakan bahwasanya istri itu kurang nyaman, bahkan kurang bahagia apabila tinggal satu rumah dengan ya. Syukur. Jadi merasa kurang nyaman, ya, kurang nyaman. Kenapa? Dan ini bisa jadi ada ketidakcocokan, bahkan sampai bentrok dan konflik berkepanjangan. Ini kita doakan mudah-mudahan tidak ada. Ya, ini ada survei mengatakan demikian. Saya kurang tahu benar atau tidak faktanya, gitu ya. Kita doakan tapi mudah-mudahan tidak ada. Nah, sehingga di buku ini kami berusaha menyajikan secara ringkas aja ya, nama buku saku gitu ya. Bahas ringkas apa sebabnya, solusinya, kemudian pembahasan secara psikologis juga.
sehingga ada saling kepemahaman dan saling memaklumi. Dan kita bahas juga secara fikih. Kenapa? Karena fikih agama syariat ini menjadi patokan. Ketika ada perbedaan kepentingan, kita pakai patokan yang mana gitu kan? Maka kita menggunakan patokan agama. Itulah agama dibentuk. Mohon maaf, agama diturunkan oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memberikan patokan acuan. Karena kalau pakai pikiran manusia, pakai perasaan manusia, kita mau ngikutin yang mana? Dalam hal ini kita mau ngikutin perasaan istri atau perasaan ibu. Kita ikutin yang mana nih? Nah, adalah fikih. Acuannya adalah fikih. Ya. Kita bahas di sini berapa fikih. Ya. Jadi nah ini loh agama begini. Alhamdulillah kita beragama ya. Dan kita sajikan juga dalam sisi kedokteran ada nanti bagaimana, dan yang paling penting juga adalah bagaimana suami antara mereka berdua ini kita jelaskan. Karena perang antar suami itu perang penting. Ya, tetapi terkadang ya, mungkin ada yang cuek atau merasa baik-baik saja. Karena selama ini kalau suami dengan bapak mertua biasanya aman-aman ya, nggak ada apa gitu, biasalah. Tapi ini berbeda antara perempuan dengan ibu mertuanya, ini beda. Ini mukodimah kenapa seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa membantu mengharmoniskan, meluruskan dan semakin kompak. Kita masuk babnya pelan-pelan kita baca nggih. Kita masuk bab pertama. Jadi ke daftar isi dulu. Jadi buku ini saya bagi menjadi 4 judul besar. Jadi seruan awal, baik itu bagi ibu mertua, bagi istri maupun suami. Dan berarti ini ya nasihat bagi saya pribadi juga tentunya. Kita bagi dua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita bahas juga secara psikologis. Ini judul besar kedua. Apa kurang antara mertua psikologis juga. Bahas secara psikologis dan solusinya apa juga. Ini judul bab ini yang kedua. Kemudian yaitu beberapa fikih. Nah, saya bahas fikih ya. Nah, di sini bermacam-macam fikihnya. Ya. Kemudian judul yang keempat, ya, yang judul besar keempat adalah solusi perenungan. Pertama ketika sudah terjadi dan sebagainya. Ini dari daftar ini. Kita lanjutkan kemudian bab yang pertama. Ya. Pelan-pelan. Jadi yang pertama ini memang renungan bagi kita bersama, nasihat bagi saya pribadi juga. Jadi yang pertama, salah satu sebab rumah tangga hancur itu karena tidak belajar fikih nikah sebelumnya. Salah satu sebabnya tidak belajar. Ini penyebabnya. Jadi
Dan kebanyakan, terutama di Indonesia, jadi ketika tidak belajar fikih nakahat, fikih nikah, kita terlalu husnuzon, bismillah. Padahal jelas al ilmu qoblal qaul wal ilmu sebelum berkata dan berbuat. Sebenarnya KUA itu pernikahan ada program spekulasi. Seingat saya selama 3 hari. Jadi setiap sebelum ada program matrikulasi tentang fikih nikah oleh KUA. Dulu saya sebelum nikah ditawarin mau ikut apa enggak katanya. Ya, ternyata mayoritas bahkan hampir seluruhnya enggak ngikutin, skip. Padahal di situ sangat penting. Diajarin fikih nikah, hukum talak, fikih nafkah, syarat pernikahan, hak suami, hak istri, karakter dasar suami, karakter dasar istri, dan termasuk hubungan antara dia dengan keluarganya. Itu dia. Tapi kita kan bismillah gitu. Jadi akhirnya kita tidak tahu apa karakter dasar apa, sehingga kalau tidak tahu berarti tidak tahu bagaimana cara menunaikannya. Bismillah aja. Contoh yang paling banyak terjadi adalah kurang paham fikih nafkah. Kurang paham. Demikian juga kurang paham terlalu mudah ngomong talak. Tidak tahu talak roji'i, talak bain sugro, bain kubro. Itu harus tahu sebenarnya. Demikian juga fikih. Yang paling banyak terjadi di Indonesia ini adalah kalau sekiranya bercerai. Ini bercerai ya, waliyazubillah. Kemudian anak dibawa oleh mantan istri ya. Ini kan cerai. Anak dibawa oleh siapa? Mantan istri. Nah, dalam fikih kita, dalam ajaran Islam, meskipun anak tersebut dibawa oleh mantan istri, nafkah anak tersebut tetap merupakan kewajiban suami seumur hidup. Karena itu anaknya dia dan dinasabkan oleh dia meskipun dibawa oleh mantan istri. Ini fikih nih. Laki-laki harus tanggung jawab. Anaknya dia yang wajib menafkahi. Walaupun sudah bercerai dan walaupun dibawa oleh mantan istrinya. Tapi faktanya di Indonesia kira-kira gimana nih para jemaah nih? Kalau dibawa oleh istri janda, siapa yang nafkahi? Siapa yang nafkahi? Iya, ibunya yang janda nafkahi bapaknya, mboh. Apalagi bapaknya udah nikah lagi sama istri yang baru. Anaknya enggak diberi nafkah, ditelantarkan, dosa besar nih. Ini dosa yang sangat besar. Kafa bil mar'i ayudayya man yakutu. Kama qala Rasulullah SAW. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa dia tidak menyiapkan orang yang ditanggung nafkahnya. Dosa besar nih. Nggak nafkahi anaknya, darah daging sendiri nggak dinafkahi. Contoh seperti itu. Jadi banyak
fikih-fikih dasar ini ya, yang tidak kita pelajari. Ya. Nah, sehingga di situ saya tuliskan banyak sekali, termasuk salah satu yang kita tidak pelajari adalah tadi ya, fikih hubungan dengan hak-hak istri, bagaimana dengan ibu mertua dan sebagainya. Ini salah satu yang kita tidak pelajari gitu ya. Dan di situ saya tuliskan ya, di buku halaman 2, salah satu misi terbesar iblis menghancurkan rumah tangga kaum muslimin. Menghancurkan rumah tangga kaum muslimin. Ini prestasi terbesar setan. Di situ nanti silahkan baca hadisnya. Dan bisa jadi satu cara merusaknya melalui hubungan istri dan ibu mertua yang kurang harmonis. Bahkan ada kasus sampai-sampai ibunya minta anak menceraikan istrinya. Ibu nggak cocok nak, ceraikan aja. Atau rumah tangga nggak harmonis, bisa jadi ibu mertua terlalu banyak ikut campur. Atau bisa juga rumah tangga nggak harmonis, ya mungkin istri itu kurang menghormati ibu mertua. Bisa jadi juga dari suaminya super cuek, tidak memperdulikan kedua hubungan ini. Ya. Itu sebab, yaitu bab yang pertama sebagai mukadimah. Kita lanjut bab selanjutnya. Nah. Kemudian bab selanjutnya renungan awal, salah satu sebab keretakan rumah tangga karena kurang komunikasi, termasuk hubungan istri dan ibu mertua. Jadi kurang komunikasi. Ya. Dan disinilah peran dari suami sebagai perantara, bahkan juru damai antara keduanya. Ya. Terlebih misalnya istri sama ibu mertua tinggal bareng, sangat penting peran suami. Dan suami nggak boleh cuek-cuek menganggap itu sebagai yang biasa, karena beda. Dan disinilah kuncinya adalah komunikasi yang baik. Padahal Islam udah ngajarkan komunikasi yang baik, dan salah satu komunikasi yang baik adalah kita meneladani Nabi SAW, yaitu beliau punya kebiasaan baik, sunnah fi'liyah, ngobrol-ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Dan ini kebiasaan baik ini banyak ditinggalkan kaum muslimin. Dan ini satu penyebabnya, kurang komunikasi, dan akhirnya berujung kepada keretakan. Dan ini kebiasaan Nabi nih, ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Nah, minimal kita ya, kalau nggak bisa tiap hari, minimal ya sebulan ada lah gitu, atau pernah lah ngobrol gitu ya. Kita lihat di situ saya sampaikan banyak beberapa hadis, ya banyak sebenarnya hadisnya. Salah satu hadisnya adalah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia mengatakan, bitu inda khalat. Nah, aku menginap di rumah ibuku. Ibnu Abbas saat itu masih kecil. Aku menginap bibiku Maimunah, bibinya beliau, Maimunah, istrinya Nabi SAW. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqat. Nabi SAW berbincang-bincang sama istrinya dulu baru tidur. Ya. Jadi ini kebiasaan Nabi SAW. Hadis yang lain beliau ngobrol-ngobrol dengan Aisyah, obrolan yang panjang tentang hadis Abu Zar dan Ummu Zar.
Aisyah cerita tentang Abu Zara dan Ummu Zara, cerita dengan cerita yang panjang. Nabi SAW dengarkan. Ya, dan ini dalam ilmu psikologi modern disebut dengan namanya pillow talk. Ya, bilangnya pillow talk. Itu namanya entah pillow talk, ngobrol. Ya, ngobrol sama istri, dan ngobrolnya ngobrol santai gitu ya. Ngobrol biasa, materi-materi ringan. Ngobrol anak, ngobrol istri, ngobrol ini, ngobrol macam-macam. Ngobrolnya jangan yang apa faedah kajian tadi pagi, sebutkan faedah hadis ini. Ngobrol ya, nggak usah yang sampai apa serius-serius banget ngobrol. Pillow talk situ orang modern kan pillow talk. Jadi sebelum ada teori pillow talk ini 14 abad yang lalu Nabi begitu. Sebelum tidur ngobrol dengan waktu yang baik, waktu sunyi, tapi kerjaan apa namanya begini. Tadi pagi saya tanya ibu, ya, kalau perempuan bisa jadi masalah, hati-hati. Oke kan ya. Nah itu disampaikan itu. Ngobrol-ngobrol sama suami, sampaikan, bang tadi pagi salah taruh piring tapi ibu marah-marah gitu. Ini jadi masalah ini. Makanya kita suaminya, gak mungkin terjadi kayak sama kita kayaknya nih ya. Tapi buat ibu-ibu pakai perasaan nih bisa ini. Nanti sampaikan sama sini, macam-macam sampaikan. Nah, itu kesempatan ngobrol. Ini kita yang kurang, nggak ada ini. Dan tentunya suami jangan nggak apa-apa, amat gitu. Laki-laki beda perempuan. Nanti hasil. Kemudian pertama menenang ya apa adanya. Nabi ini semakin hilang karena keberadaan. Jadi ya, kadang memang pegang, tapi janganlah masa seumur hidup sebulan tuh pegang gadget terus nggak pernah ngobrol sebelum tidur, nggak lah ya. Ini ya halaman, jangan jadikan prinsip gadget di antara. Kita lanjutkan. Kan yang keenam, buat anak sebagai pendampingmu. Anakmu adalah pakaian, hunna libasukum wa antum libasun. Pakaian istri sedih, anakmu juga.
ini ya kalau dia terus apa atau gimana ya mau suaminya juga lah mikirin gitu kan, dan punya anakmu saling lengkapi. Kita sadar ini pendamping anak seumur hidup. Irit gitu ya, dibawa oleh suami, dibawa ke kampung suami, tinggal di rumah suami, di rumah orang tua. Perumahan tua indah. Perumahan akhirnya masih nebeng di rumah ibu mertua. Nah ini disambut, makanya seruannya ada agak disambut. Mengapa? Di kampungnya tidak mau dia apa? Merasa asing. Sambut bukan disindir ya, dikasih kelas ospek khusus, baru disambut keluarga baru, bukan di sinis gitu, disambut dengan hangat karena dia adalah orang baru ya. Kila ke rumah orang kan gitu ya, segan-segan atau apa istri pakai perasaan, pakai apa kan, dia pakai perasaan mikirnya. Kemudian dibawa ke tempat baru, orang baru, ini baru, maka ya perlu disambut dengan hangat. Ada pepatah ya, innal perempuan doifatun fi baiti abi. Ada yang mah contohnya anak perempuan. Ada yang paham ya mah? Maksudnya anak perempuan itu tinggalkan rumah ini selamanya. Jadi suaminya kapan pulang tergantung suaminya. Pulang dan bahkan di rumah orang, ada di rumah bapaknya. Coba aja berapa tuh? 12 tahun. Berapa tuh? SMP 15. Kadang-kadang nah, pondok pesantren 15 sama kita. Sebenarnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun bukan di rumah kita lagi. Jadi benar-benar tamu. Ungkapan. Berbeda dengan anak laki-laki, bisa jadi dia jaga kandang. Anak laki-laki. Itu ungkapan dibawa sudah. Karena dia oleh tamu. Kenapa
dibawa. Sehingga ketika kita sedang memisahkan dia dari bapaknya yang mencintai, memisahkan dia dari ibunya yang menyayangi, memisahkan kakak adiknya yang dengan dia, baru kita harus bisa menggantikan itu semua dalam kali dekapan. Disambut ya. Yang sudah punya anak perempuan pasti bisa mulai merasakan. Yang udah punya perempuan gadis merasakan ini. Akan muncul kekhawatiran di tempat yang baru anak saya gimana gitu. Tapi mau nggak mau sudah sunnatullahnya dibawa sama suaminya. Begitulah. Makanya ini nasihat ya bagi ibu mertua, sambut menantu sebagai pendamping kamu. Ya. Dan di sini tua perlu menyambut dengan kehangatan, keceriaan agar sang menantu tidak merasa canggung, tidak merasa malu, serta bisa berbaur dengan lingkungan keluarga yang baru. Gitu. Kita lanjutkan masih untuk ibu mertua. Nah, kita lanjutkan. Wahai ibu mertua, jadilah yang baik bagi menantu. Ibu mertua, jadilah ibu yang baik bagi menantu. Ya, karena tadi menikahi gadis berarti kita hakikatnya menikahi itu memisahkan sebenarnya. Hakikat dari menikahi itu memisahkan. Karena ketika kita menikahi kita pisahkan dia dari ibunya yang sangat sayang. Ibunya ya. Makanya harus menjadi pengganti walaupun tidak 100%. Jangan sampai pengganti malah jadi tips di ibu mertua yang baik bagi menantu. Kita bahas pelan-pelan ya. Dan secara psikologi di halaman 7 yang pertama, memberikan kepercayaan penuh kepada menantu dalam rumah tangga. Kepercayaan penuh. Caranya tidak terlalu berkomentar dan masuk dalam tangga anak dan sebagainya. Mencampuri cara mendidik anak. Jadi jangan terlalu memberikan kepercayaan penuh. Karena psikologi, kadang ibu merasa aman hidup, sudah berpengalaman hidup, ngurus laki-laki, ngurus suami, mungkin 20-40 tahun mungkin. Nah, karena merasa sudah punya pengalaman, akhirnya ada terlalu jangan sebagainya. Ya. Dan akhirnya ya ikut main-main ke anak menantunya, lihat kasus itu bentar. Lihat anak lagi kok toh, nah komen berarti nggak percaya dan kayaknya. Pertama ada memang nggak rumah tangga 24 dipahami ya. Kemudian kan poin yang kedua,
tidak terlalu sering memberikan nasihat, apalagi tidak diminta. Memang benar ya, ibu mertua itu punya pengalaman dan mudah menghadapi macam kadang-kadang main ke rumah ini lebih kompleks lebih kompleks lagi, satu rumah dengan menantu. Yang kompleks lagi adalah ketika menantu nebeng, ya, tanda kutip nebeng ikut di rumah mertua. Karena satu rumah dengan ibu mertua ada dua kemungkinan. Ini rumah suami tapi ibu mertua nebeng di rumah ibu mertua tadi, makanya itu lebih rentan lagi terhadap berbagai macam nasihat, tapi nyelekit, enggak ya, lebih rentan. Sumur, dapur, ya. Kalau terlalu sering dinasihati itu bukan nasihat namanya, apa? Tiran, plus penghakiman. Jadi nggak usah sering-sering kasih nasihat. Memang udah pengalaman hidup memang, tapi ada tapinya gitu loh. Karena zaman sudah berubah. Nanti kita psikologi makan generasi kita. Contohnya dulu, contoh sederhana aja. Saya pukul masih dipukul dulu. Pakai ada pukulannya, rot dipukul. Biar apa? Udah beda zaman. Apalagi ini, apalagi di buku ini kok banyak sekali paginya. Mertua kasih nasihat. Ya, orang lain nas minat taubih, karena di depan itu pelecehan, menyebut, tapi depan orang enggak. Itu ya. Kemudian menghormati privasi keluarga tentu. Menghormati privasi keluarga anak dan menantu.
Rumah masalah, muskilah, aib yang jangan. Kenapa aib, masalah, muskilah, kebiasaan rumah, aib sama kebiasaan buruk saya nggak terlihat, nggak terekspos. Jadi pertama Islam sudah mengatakan gitu, secara syariat pun rumah privacy, apalagi secara psikologis jelas. Sehingga pertama nggak boleh ikut campur, tidak boleh dalam alias kepo, nggak boleh sebenarnya. Terlalu pengen tahu rumah tangga orang nggak boleh. Privacy disebutnya. Rumah tangga anak sama menantu, wah bapak mertua nggak boleh ikut campur. Mengapa demikian? Karena ada dalil lain juga mengatakan yang namanya dalam disebutkan dengan ra'i, pemimpin daerah kekuasaan. Kekuasaan yang nggak boleh diganggu gugat. Ya hadisnya kullukum ra'in wa ra'iyatihi. Dan pimpinan likuli ra'in himan, katanya Nabi. Setiap gembala ada daerah kekuasaannya yang nggak boleh orang lain masukin, nggak boleh. Bahkan menegaskan perempuan pun punya daerah kekuasaan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi. Ala ahli baiti, dan seorang istri ra'iyah, bertanggung jawab dan punya kekuasaan terhadap rumah suaminya dan anak suaminya. Jadi istri memang daerah kekuasaan rumah baiti zauji, ya, rumah suami dan anaknya. Secara fikih memang enggak boleh ikut rumah tangga anak menantu. Hukum asalnya demikian. Poin yang keempat. Poin yang keempat, berusaha menerima itu apa adanya. Jadi jangan berharap menerima menantu sempurna. Pengen yang berpengalaman, sempurna mengurusi rumah tangga, sempurna mengurusi suami, sempurna mengurusi anak-anak, sempurna ngurusin dapur, sempurna mengurusi tata letak ruang. Karena setiap orang masing-masing memiliki karakter khas, kelebihan, dan tidak bisa dibanding-bandingkan dan dituntut sempurna. Karena secara psikologi, orang yang sudah menjalani pengalaman terkadang menerapkan kepada orang baru apa yang menjadi standar dia sekarang. Ini secara psikologisnya. Saya ulangi ya, jadi kalau ada orang hebat, ketika dia menerapkan ke orang yang baru, kadang-kadang dia standar dia. Makanya beberapa kita dulu terang punya dosa, pintar cerdas, bahkan
Ketika dia ngajar S3, ngajar S2, ngajar S1. Ketika teman-teman agak apa ya, nyambung, udah tinggi, dia memposisikan diri sebagai standar profesor untuk ngajar anak S1. Slide-slide-nya bikin apa ya, bikin complicated, yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang S2, S3. Ini baru lulus SMA. Memang secara psikologis, orang pinter cerdas, tapi ketika ngajar ya kurang. Pinter cerdas, bagus, yang apa di situ ada mado'unya terhadap audiens. Pakai ya, pakai bahasa. Demikian juga punya pengalaman kajian gitu. Gunakan bahasa awam yang mudah dipahami oleh orang awam. Karena kadang-kadang yang spesial pakai bahasa-bahasa advance. Awam nih. Ya. Bahasanya yang ringan-ringan aja. Perut. Orang yang GERD ya, reflux esofageal gitu-gitu ya. Advance ya. Ringan-ringan aja. Tapi psikologisnya orang begitu. Nah, ketika nyampaikan, kadang saya advance, nggak lupa dia audiensnya yang apa namanya, orang-orang yang mungkin jauh di bawah dia gitu. Makanya kira jamaah ada nggak dulu profesor hebat pinter tapi pas ngajar kok kayaknya aduh karena nih, ada nggak ya begitu. Nah persis seperti ini juga psikologisnya demikian. Dia udah pengalaman rumah tangga 30-40 tahun. Nah dia pengennya standar dia gitu loh, standar dia maunya menantu langsung seperti dia, yang perfect, yang pengalaman, yang apa. Akhirnya demikianlah, banyak komentar, banyak apa, banyak ini. Nah ini yang perlu dipahami mertua. Masih ya, poin yang kelima, lalu demikian. Ini di latar belakangi kasih hadiah, sering contoh ya, ibu mertua sering mengirimkan makanan. Kalau sekali dua kali alhamdulillah. Mertua kepada apaan gitu kan. Ini suami saya alhamdulillah langsung apa, aduh ini kok nggak paham ke makanan kesukaan ya gitu ya. Ya.
Apalagi udah punya cucu, sama lagi mantep dah. Ya, kirim oh, terus tenang ya, istri nanti ya. Wahai, ingat aku dahulu berbalas dendam. Ya. Nah, ini juga renungan bagi ibu mertua. Ingat dulu pertama kali jadi apa? Menantu. Ya, jadi menantu. Awal-awal nikah, apakah dia juga sempurna? Apakah langsung paham karakter suami? Apakah langsung pandai ngurus rumah? Didik anak? Kan tidak. Masih ada kesalahan, masih ada yang gak sempurna, masih banyak, masih sedang perbaiki karakter suami, masih sedang pelajari suami enaknya makannya apa, hobinya apa. Justru kalau mereka dibiarkan, istri itu, mereka akan belajar dari kesalahan. Dan kalau belajar dari kesalahan itu lebih mengena daripada yang di apa istilahnya dibimbing terus dicocok kan. Pas pertama kali jadi menantu gimana? Kan sama. Jangan perfect yang udah puluhan tahun. Dan di situ saya tambahkan jangan sampai membalas dendam. Ya, jangan sampai membalas dendam. Mengapa demikian? Karena ini ada ilmu psikologi. Karena seseorang bisa jadi dia itu membalas dendam tanpa sadar. Balas dendam tanpa sadar. Karena dianggap suatu hal yang biasa. Ini psikologi. Contoh misalnya, dalam satu institusi, organisasi, kan ada namanya, biasanya ada institusi atau organisasi yang ada senior, junior, junior, senior, kan gitu ya. Nah, ketika dulu jadi junior, dia diperlakukan demikian oleh senior. Demikian juga. Nah, kemudian ketika dia junior, seperti itu. Ini sudah biasa dan wajar. Ilmu psikologi. Pada perlakuan tersebut pertama bisa jadi bullying, mengganggu, bahkan menzolimi. Bahkan dia ketika jadi junior nggak mau diperlakuin begitu sama seniornya, nggak mau dia. Ini zolim, ini berat, ini susah, zolim banget deh. Tapi pas dia naik jadi senior, nah, di beberapa
jadi ini enggak ibu mertua, mana kira-kira? Ya dilanjut, balas dendam, wajar. Nah, banyak balas dendam tidak perlu disadar. Jangan sampai begitu, apalagi secara syariat kan nggak boleh. Tidak boleh. Yaumul qiyamah boleh. Fatadzalamu, jangan saling menzolimi. Dan juga saling berbalas dendam. Ya, di situ bahkan hadisnya banyak sekali supaya jangan balas dendam. Tapi saya bawa satu di situ aja. Di situ ada dari Abu Hurairah, ada seseorang, wa Rasulullah innali qarabah, saya qarabatan asiluhum, wa saya punya sahabat, saya nyambung silaturahmi tapi mereka memutuskan, wa sinu ilaihim wa yusiuna ilayya, buat baik sama mereka kerabat saya tapi mereka berbuat jelek kepadaku. Ya, wa ahlumu anhum wa ahluna alayya. Ya, aku buat baik mereka malah pura-pura usil. Aku baik, hilem ya lembut, mereka malah ya jahal, mereka seperti itu. Dan selengkapnya hadis, tapi apa hadis kemudian apa ininya, nasihat Nabi seperti itu ya, keluarga yang nggak baik, katanya Nabi ringkasnya ya, apabila keadaan benar demikian, engkau menaburkan abu panas ke mulutmu ya, dan kalau engkau sabar akan mendapatkan pertolongan dari Allah ya. Jadinya intinya jangan sampai kita balas dendam. Ibu mertua begitu, secara psikologi dia balas dendam, tidak sadar, makanya perlu disadarkan. Ini secara psikologisnya demikian. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan lu, ngopi dulu Pak. Lanjutkan. Nah sekarang untuk para istri. Jadi istri dapat, suami juga dapat ntar insya Allah. Kita lanjutkan untuk para istri. Wahai istri, pahamilah bahwa ibu mertua merasa anak laki-lakinya adalah kebanggaan dan miliknya dalam tanda kutip sebelum pernikahan. Jadi anak laki-lakinya adalah kebanggaan sekaligus milik ibunya sebelum nikah. Di sini saya jelaskan ya, memang istri ya perlu paham, memang perlu memahami banget bahwasanya ibu mertuanya adalah wanita yang merasa dalam tanda kutip direbut. Kita harus pahami psikologi ini juga. Ibu mertuanya yang merasakan beratnya hamil, menyusui, mendidik, memberikan support,
memberikan kenangan kecil yang baik kepada anak laki-lakinya, mensupport sampai sekolah, tempat curhat ibunya. Ketika anak laki-lakinya jatuh, ibunya yang mendukung sampai sukses, sampai jadi orang jadi orang, sampai sukses, sampai punya kerjaan, sampai punya ini dan sebagainya. Kemudian tibalah saat memanen, dalam tanda kutip ya. Saat memanen, tiba-tiba direbut sama perempuan lain yang baru muncul. Diambil. Terlebih diambil kemudian pisah rumah. Nah, ini kan perlu dipahami psikologinya ini. Para istri perlu paham. Dan secara psikologis, ibu itu pasti akan membanggakan anak laki-lakinya, membanggakan. Terlebih anak laki-lakinya udah sukses gitu ya. Maka sang ibu masih ingin anak laki-lakinya berbakti kepadanya dan ada di sisinya. Sang ibu masih ingin kalau keluar dan ditemani anak laki-lakinya. Pergi ke pasar, anak laki-lakinya nemenin. Pergi arisan, anak laki-lakinya nemenin. Terlebih secara psikologi, pasti sang ibu ingin membanggakan anak laki-lakinya di depan teman-temannya. Terlebih kalau anak laki-lakinya sukses. Contoh, ibu mana yang gak mau diantar sama anaknya pergi arisan? Coba, anaknya sukses, berhasil, bisa dibanggakan. Ibu mana yang gak mau ketika antar sama anak diantar? Pas ngobrol, Bu, yang antar siapa, Bu? Oh, anak saya. Nanti jemput siapa lagi? Dijemput sama. Kemudian pas dijemput plus. Nah, ibu, nah, nih teman ibu ini. Pasti nanya, oh anaknya di mana? Saya udah direktur. Nah, anak saya sudah, anak saya di sini. Nah, itu pengen seperti itu. Masih pengen. Anak laki-lakinya, teman-temannya yang nganterin aris, ngumpul ya, sama anak sekarang, jadi udah jadi manajer, guys ya. Itu dia. Itu secara masih pengen kebanggaan. Nah, bisa saat sebelumnya bisa nganter ke pasar, nggak bisa lah. Nah, pastilah udah secara psikologis. Yang sebelumnya perhatian. Pas zaman kuliah mungkin Bu mau ujian akhir, WhatsApp ibunya, SMS ibunya, WhatsApp ibunya, Bu mohon doa. Ibu mohon doa, ini mau ujian. Pas ngelamar kerjaan, Ibu tolong doanya Bu, gini. Pas apa? Mau kerja, hari pertama kerja Bu, tolong doa. Setelah menikah, hilang itu semua. Setelah menikah, beda rumah, terus itu hilang. Kenapa? Disibukkan oleh anak dan istri serta harta. Syagolatna amwaluna fastaghfir lana. Syagolatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana.
kami disibukkan oleh anak, istri, dan harta. Itu hilang. Apalagi secara ilmu psikologi, laki-laki itu bahasanya tipe vertikal, perempuan tipe horizontal. Jadi kalau kalau perempuan dia tipe horizontal, maksudnya adalah ke atas bisa kemana-mana. Artinya perempuan multitasking, sambil pegang HP, sambil ngobrol, sambil nyapu, sambil masak, sambil pegang anak, sambil pegang HP, bisa itu istri. Multitasking dia. Secara psikologis. Plus gosip mungkin ulang tadi. Bisa istri. Tapi kalau suami tipe laki-laki vertikal, kalau sudah pegang HP nggak bisa dia. Nggak bisa diganggu yang lain. Fokus langsung bisnis, kerjaan apa nggak bisa. Nggak bisa sambil ini. Nah demikian secara psikologi, makanya laki-laki kalau sudah berumah tangga umumnya udah lupa sama ibunya sama bapaknya. Lupa dia. Fokus. Nah ini kan para istri perlu pahami perasaan mertua gitu. Tiba-tiba direbut dalam tanda kutip. Oleh karena itu di sini saya tambahkan halaman 15. Oleh karena itu menantu memang yang perlu dalam tanda kutip lagi, kebanyakan tanda kutip nih supaya nggak pakai perasaan. Memang menantu memang perlu sedikit mengalah kepada ibu mertua. Ingat sedikit ngalah, bukan ngalah-ngalah terus akhirnya hilang kewarasan gitu kan. Karena ada yang protes tuh, kalau kita ngalah terus sama ibu mertua nggak waras nanti ya. Kalau ngalah terus katanya. Sedikit mengalah memang. Ditinjau dari psikologi seperti ini. Ya, di situ pun saya tulis dalam artian ya bukan terusan mengalah. Tetapi maksudnya lebih dulu menampakkan rasa hormat, lebih dulu memuliakan, lebih dulu menyapa, lebih dulu berusaha baik, lebih dahulu memberikan hadiah dan memaklumi berbagai macam perbuatan mertua karena ada faktor usia. Seperti itu. Lebih dulu. Nah, apalagi ada ayatnya, ada ayat yang berbunyi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan akhlak mulia yang paling baik, ini yang paling baik ya, adalah mengutamakan orang lain atas diri sendiri walaupun dirinya membutuhkan. Kan itu ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mendahulukan orang lain padahal dia membutuhkan. Ini turun karena sahabat demikian, dia mendahulukan orang lain padahal dia lagi butuh. Nah, kalau ayat ini saja berbunyi untuk orang lain, apalagi untuk keluarga sendiri. Nah, berusaha mendahulukan. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mendahulukan orang lain. Apalagi ini ibu mertua. Apalagi yang tadi secara psikologis ya merasa anak laki-lakinya apa? Direbut. Ya tadi mengalah bukan arti ngalah terus ya, lebih dulunya apa? Lebih dulu kasih hadiah, lebih dulu memuliakan, lebih dulu ini dan sebagainya. Ya, ini perlu kita pahami. Yes, ya. Wah ini mantap nih ya. Kopi 2 kali, Masya Allah. Top dah ini. Emang tadi kita soalnya habis olahraga tadi. Olahraga bareng tadi pagi. Jadi ya ini kalau nggak kopi bisa ngantuk nih. Ya. Kita lanjut, Masya Allah ya. Ini ngomong-ngomong sudah berapa nih sudah? 1 jam lebih kita ya. Gak apa-apa ya, kita mulai tadi jam 9.30 ya. Oh nggak apa-apa, kita lanjut ya. Sudah 1 jam lebih, masih halaman 16 ini Odo. Ini kapan kita selesaiin nih bukunya nih? Ya. Kita lanjut, Masya Allah. Lanjut. Masih buat istri juga, ya.
Wahai para istri, pahami psikologi ibu mertua yang sudah sepuh. Bisa jadi ibu mertua kembali seperti anak-anak. Nah, ini juga penting ya. Para suami, para istri bahkan suami perlu secara fisik, kesehatan, dan psikologis. Yang namanya ibu mertua atau orang sepuh itu dia akan kembali lagi menjadi anak-anak. Karena ya rata-rata usia ibu mertua 50-60 gitu kan. 50-60 itu sudah usia sepuh. Dalam ilmu kedokteran dinamakan ilmu geriatri. Ada ilmunya emang. Ilmu geriatri. Ilmu mempelajari tentang orang tua, baik secara penyakit fisik dan psikologisnya. Ilmu geriatri namanya. Dia kembali menjadi anak-anak. Fisik, kesehatan, dan psikologinya anak-anak. Dan ternyata ini sebelum ada teori ini 14 abad yang lalu Allah sudah sebutkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sebutkan. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran fase kehidupan manusia. Allahul ladzi ciptakan kalian. Thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Allah yang menciptakan kalian dari du'af, dari kelemahan. Yang dimaksud dengan di sini anak-anak bayi. Du'fin, lemah. Masih diceboi, masih dikasih makan, disuapi, disusuin, dimandikan, dipakaikan baju, lemah. Thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan setelah lemah tersebut kuat, anak muda, kuat, ngurus sendiri ini dan sebagainya. Kemudian thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah, dan Allah jadikan setelah kuat tadi kembali menjadi du'fan lagi plus syaibah, plus uban. Seolah-olah kembali jadi anak-anak tapi uban lah, ya, tapi anak-anak yang beruban. Du'fan wa syaibah. Anak-anak yang syaibah, punya uban. Kalau tadi katanya anak-anak itu masih kecil duduk di stroller, bisa jadi orang tua sepuh duduk di kursi roda. Secara fisik bisa jadi anak kecil nggak boleh, anak bayi nggak boleh makan macam-macam, nggak boleh yang makan terlalu pedas, asin nggak boleh ya, terlalu pedas, terlalu asin, pakai merica. Bisa jadi sudah sepuh nggak bisa juga makan macam-macam, gigi ompong, lidah sudah rapi, nggak bisa ngecek macam-macam. Kalau sudah tua tuh asin keasinan, ya. Kalau sudah sepuh, ini mohon maaf ya, ini bukan maksudnya menyindir, kita semua begitu. Sudah ya. Begitu juga nanti Pak. Disuap Allah ya waliyauzubillah, bisa ada sepuh kena stroke. Akhirnya apa? Disuapin, dimandiin. Anak-anak pakai pampers, diapers, sepuh juga pakai diapers. Ini ayat ini. Sunatullah. Maaf bukan nyindir aja. Saya juga begitu nanti. Memang. Makanya ada yang bilang, ya begitu. Ngantuk, dikit pegel, duduk bersila dikit kesemutan, manis dikit diabetes,
Asin dikit darah tinggi, pedas diare, asam dikit sakit perut, lemak dikit kolesterol, dikit batuk-batuk. Dan penyakit yaitu penyakit menurunnya cara perubahan sikap dan penurunan kemampuan situasi ya, itu Alzheimer orang tua dan waktu dan sebagainya. Itu, sepuh ada yang kayak gitu, banyak penyakit. Dan yang paling penting, psikologi juga kembali menjadi anak-anak. Makanya kita harus banyak-banyak maklumi. Harus ini kalau orang tua kita sudah pertama bertindak tidak dewasa. Yang kedua gampang ngambek. Yang ketiga sindir. Yang keempat tidak berbicara waktu dan tempatnya. Yang kelima nggak fokus. Kemudian bersikap kekanak-kanakan. Tidak dewasa. Itu kita harus maklumi. Ya. Istri dan juga kami. Jadi memang begitu ya, tua kembali dewasa. Lu maklum kalau ngini dan sebagainya kembali kok gampang, kok apa ya, di grup keluarga kok nyindir-nyindir. Emang begitu. Penyakit Alzheimer namanya. Ya, istri. Kita lanjut. Nah, ini ya baru nasihat bagi para suami. Ya, termasuk dua insan saja, tapi menyatukan dua keluarga. Salah satu yang perlu disatukan adalah istri sama ibunya. Suami jangan pernah cuek. Jangan merasa baik-baik. Kita berbeda dengan laki. Itu satu lagi, wanita perasaan menyimpan sakit, menyimpan. Makanya Nabi SAW mensifati kita kalau akan sulit kembali seperti sedia kala. Sekiranya kembali, bentuknya sudah tidak indah dan menjadi luka lama yang mendalam. Nabi kena perempuan dengan
Oleh karena itu, kita hubungan bapak tua santai ayah beda. Main perasaan. Pire. Kami ketika atau ngomong mas cuek, itu didamaikan, jadinya ada satu diperbolehkan berbohong adalah jika apa? Mendamaikan orang boleh bohong gitu Pak. Tapi jangan bohong itulah. Boleh ada aturan mainnya. Islah. Bahkan sampai boleh begitu. Ada konflik. Dengar itu dengar segera hibur, segera kadang-kadang memang ya istri ya kadang-kadang merespon berlebihan, main perasaan ya, seolah-olah mau kiamat atau apa gitu, tapi enggak. Ini peran suami menengahi sambung lagi sampai tahap boleh terjadi pertikaian yang berat, bohong untuk mendamaikan. Ada fikihnya. Itu. Baik para jamaah sekalian, nggak terasa 1,5 jam ini. Setengah 10. Ngomong jam 11 nih. Belum habis. Ya. Saya tawarkan oh ya. Mau tanya jawab di sisa mau ini. Oh iya. Kita ini udah jam keasikan loh. Ini ngantuk. Ya. Ya, nih jamaah kita ibu nih, ibu yang paling penting. Zuhur juga ya. Oke. Oh ya. Di dapur. Oh Bapak, kalau tanya Bob, ini maaf. Jadi silakan. Maaf, ingin jangan saya kurang kedengeran tadi ya.
Iya, baik ya. Mungkin saya perlu sikap ya. Oh, jadi su- suami? Aduh, sebentar saya. Ibunya punya. Sebentar. Suami enggak? Maksudnya dalam. Iya, jadinya kurang adil sama sama kurang perhatian. Bisa nggak seperti itu? Ah, ya bukan. Suami timbangan dia, timbangan seperti udah sama ya, bukan itu satunya masih ya. Seperti tetap. Oke, kita lanjut. Mau tas atau kita ya?
fikih dakwah tahu semua. Tu'asiru basyiru, mudahkan, jangan persulit. Jangan buat orang lari dari dakwah. Pada orang tua beda caranya. Beda. Kita tuh bisa 20 30 tahun. Caranya beda. Cara mengingatkannya juga beda, dan umumnya dakwah tidak boleh langsung dan mental, pelan-pelan. Kalau bisa jadi dianggap direndahkan, diolok, dan itu secara psikologis wajar. Kamu siapa? Baru berumur, saya udah makan asam garam kehidupan ini loh. Udah ketemu bajing, ketemu orang hebat, ketemu tiba-tiba bener-benerin. Saya punya pengalaman spiritual puluhan tahun ya. Tiba-tiba kamu bilang saya ini saya udah punya pengalaman ngurus anak ya, jadi itu kamu gitu. Tiba-tiba kok kamu ini ya, kayak gitu. Jadi memang begitu. Ini psikologis memang ya seperti tabiat manusia begitu. Makanya kalau kita mau dakwah kepada orang tua memang pelan-pelan sekali, dan cara tidak memberitahu langsung, tapi dengan cara misalnya ini kan tentang kesyirikan misalnya ya. Contoh, misalnya Pak, ini ada artikel tentang kesyirikan, menurut panjenengan gimana nih Pak? Nah, kita punya artikel tentang kesyirikan, penjelasan tentang artikel atau apa, kita kasih ke bapak mertua, Pak ini dapat artikel kayak begini, menurut jenengan gimana? Nah, dia ya udah biarin aja. Tapi setidaknya udah masuk. Atau dia pas komentar, oh Allah apaan nih, bahas ini gini-gini, ya udah iyain aja anjir Pak. Siapa tahu artikelnya dibawa malam-malam sebelum tidur. Oh iya bener, baiklah. Kan begitu. Coba panjenengan tuh sudah melakukan kesyirikan. Coba lihat nih dalilnya Pak. Al-Quran, Sunnah. Baca Pak, silakan Pak. Sekali lagi tak ingetin jenengan loh, ini kafir Pak. Wa may yusyrik billah faqad namala billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, ancamannya banyak. Nah, wa Allah haramkan surga. Coba gimana cara? Ya, beda caranya emang sama mertua. Orang lebih apalagi yang sudah berapa puluh tahun itu seperti itu. Makanya dakwah Nabi itu adalah 50-60 ke atas. Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu demikian yang udah Walid bin Mughirah, sepuh-sepuh. Ya. Memang sunatullah bagi, makanya pelan. Justru yang menerima dakwah anak-anak yang sepuh-sepuh tadi, Ali bin Abi Thalib, Ikrimah bin Abi Jahal, kalau Khalid bin Walid, Mughirah, muda-muda belas. Ya. Itulah pesan Nabi SAW 40 itu hampir 30. Utsman luan umurnya, mudah lebih
Makanya beda caranya. Kemudian ya, jadi kita pelan-pelan dakwahnya mereka hanya gini sekian kan tugas kita wa ma alaina illa balagul mubin. Tugas kita hanya menyampaikan. Sudah, selebihnya ya sudah. Nggak usah dipaksa, la ikraha fiddin, nggak usah dia. Dan tentunya fid dunya ma'rufa, kan gitu dah. Ikan muamalah dan perlakuan yang ma'ruf, yang baik di dunia. Kan ayat fasohibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap berbagi, tetap berbuat baik, tetap apa sekali terus menasihati dan mendoakan. Seperti itu. Jih. Kita lanjutkan, masih mau tanya yang tanya atau pakai kertas? Hah? Mudah-mudahan ya. Silakan mungkin ya. Hah? Kalau nggak ada kita ini ya berarti ya. Tanya anu ya, pakai kertas aja ya. Ya. Ya, ini juga ada pertanyaan. Pertanyaannya ini seputar fikih ya, yang ini saya bahas di sini tapi belum di saya bahas ada di buku tapi kita nggak sampai membahasnya itu loh. Nggak sampai ya. Ini ada pertanyaan ya. Ya. Tua dan tidak ada, ya, apakah boleh tinggal terhadap hal pun tunggal mungkin ya, anak tunggal.
namanya juga anak-anak. Tapi kalau bicara fikih prioritas wajib laki-laki. Ini kita bicara fikih prioritas. Anak laki-laki. Jadi laki-laki bertanggung jawab, perempuan adalah laki-laki. Sekiranya dia punya saudara laki-laki, laki-lakinya tidak. Tapi lagi lain. Mana warisan? Kalau nggak ada apa-apa ya dia paling banyak. Jangan mau yang iya. Ya, pas warisan, ya saya sendiri kok, terima semua, terima gitu mayoritas. Pas ngerawat ya enggak, jangan dia berarti. Nah dalam hal ini tentunya dia menikasi sama suami baik-baik. Bang, ini sudah jadi kewajiban saya karena nggak ada lagi keluarga. Nah dan suami juga perlu mengkompromikan dua hal yang wajib. Dua hal yang wajib perlu memkompromikan. Beda kasusnya kalau dia punya saudara laki-laki, suami bisa bilang itu kewajiban, hukum asalnya kewajiban anak laki-lakinya dia. Dia begitu dalam fikih. Tetapi yang paling penting di sini, ingat fikih itu kita pelajari sebagai patok saklek, bukan saklek. Contoh misalnya, jadi kita semua ini fikih itu sekedar apa ya? Sekedar bukan saklek ya, tetap harus dimusyawarahkan yang terbaik. Fikih itu adalah acuan ketika terjadi konflik. Acuannya ini. Tapi selama nggak ada konflik, apa nggak bisa ditaufik gitu ya? Seperti sebagaimana dalil. Contoh misalnya begini. Dalam Islam, sebelum menikah wajib berbakti pada suami. Setelah nikah wajib sama suami. Bahkan dalam Islam fikih prioritas. Fikihnya suami didahulukan daripada orang tua bagi perempuan. Ini sudah fikih dalam Islam. Hak suami di atas hak orang tua. Nah, fikih seperti ini adalah ketika benar-benar sudah tidak bisa dijama. Dan para ulama menjelaskan bukan maksud fikih itu adalah untuk langsung dikit-dikit dipertentangkan, enggak. Kalau bisa taufik, jama bisa dijama, kenapa enggak? Sehingga penjelasan ulama tuh bagaimana kita seorang istri berbakti 100% untuk suami, 100% untuk orang tua. 100% untuk suami, 100% untuk orang tua. Lalu bagaimana? Nah itu ketika terjadi kayak tadi. Contoh misalnya. Contoh ya. Suami dapat dinas di luar, penempatan, PNS mungkin ya. Atau ABRI, polisi dan sebagainya. Penempatan di luar pulau. Kemudian suami bilang sama istrinya, "Dek, ikut pulau." Tiba-tiba orang tuanya bilang, "Kamu jangan ikut, kamu nemenin ibu di sini." Ibunya bilang gitu, "Kamu nemenin ibu di sini." Kira-kira ini bisa dijamak nggak? Dibagi dua? Bisa. Kalau sudah seperti ini, maka prioritasnya ya suami. Karena juga suami butuh juga di perantauan, nggak bawa istri, ya. Jadi jomblo di sana. Ya, maka di sini prioritas ini loh. Nah, jadi jangan dikit-dikit di ini. Makanya ketika ditanya berapa persen kita berbakti pada suami? 100%. Suami 100%, orang tua 100%. Bisa dijamak, jangan langsung serba dikonflikkan begitu. Nah, demikian juga dengan seperti ini. Kita jamak dulu. Kenapa nggak bisa? Ya, karena dia anak satu-satunya. Loh ini kok mau penutupan malah makin banyak pertanyaan nih. Udah mau ditutup ini. Harapannya ini pertanyaan terakhir. Udah mau azan. Nah, sehingga demikian juga dengan ini, dengan
dengan hak tadi, suami istri tadi. Ya kasus ini istri udah wajib, kewajiban dia ngerawat ibunya, mungkin orang tuanya sudah sepuh. Karena anak tunggal. Nah, suami bisa jamak seperti itu. Mungkin bisa satu rumah. Kemudian bisa juga nggak apa-apa suami membayar atau jasa perawat, nggak apa-apa. Istrinya bisa bagi dua begitu. Dan biasa zaman dulu begitu. Zaman dulu juga di zaman sahabat mereka juga beli budak untuk melayani. Fatimah anaknya Nabi SAW itu pernah minta sama Rasulullah SAW, saya minta dibeliin budak. Saya kelelahan ngurus rumah tangga, lelah saya. Saya harus urus Hasan, ngurus Husain. Hasan Husain ini jaraknya cuma satu. Ngurus bocah-bocah. Fatimah sampai ke Nabi SAW bilang, saya pengen minta tolong dibeliin budak, bantu saya rumah tangga. Nggak masalah jadinya. Zubair bin Awam juga ketika sudah tua dia bayar jasa perempuan sepuh untuk ngerawat dia. Nggak masalah. Ada solusi. Jadi kenapa enggak begitu? Nggak usah pertentangkan. Pertentangan itu adalah ketika sudah pikir prioritas tadi, ketika sudah mentok. Seperti itu. Dan suami harus paham ya, istrinya udah wajib begitu. Ya, kemudian pertanyaan lanjutan, bagaimana fikih nafkah istri kepada orang tua? Nafkah istri kepada orang. Ini fikih istri nafkahkan kepada orang tua. Ini sudah kita jelaskan dalam Islam. Dalam Islam defaultnya, aslinya laki-laki menafkahi perempuan. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin. Nggak usah, ini pertanyaannya nafkah istri kepada orang tua. Nggak, perempuan itu diwajibkan sehingga bagaimana fikih nafkah istri kepada orang tua, kita anggaplah sepuh ya, sudah nggak punya, dalam tanda kutip orang tuanya miskin gitu ya, miskin nggak punya ini, maka pertama yang wajib menafkahinya. Jadi istri santai aja udah, santai, bukan kewajiban dia secara agama. Lah itulah makanya lidzakari, kan laki-laki lebih banyak daripada dua kali daripada perempuan. Ya. Selesai. Hah? Kalau mertua punya, tadi ya, oke ya. Kalau orang tuanya punya anak cuma satu ya, punya perempuan gitu ya, anaknya perempuan doang, ya, tetap saja bukan kewajiban perempuan itu dinafkahi. Ya, saudara laki-laki, tetap perempuan itu nguasain itu. Ya. Sebentar, Pak. Ya. Jadi ini kan orang tua, terutama ibu perempuan ya. Kecuali miskin. Ya. Nah, kecuali lagi kalau, jadi kan orang tua dia punya bapak, main bapak. Kenapa, Bu? Cek aja.
kecuali kalau ini kecuali orang tua. Orang tua itu kan bapak ibu. Ya bapaknya yang bertanggung jawab sama istrinya. Bapaknya yang tanggung jawab sama istri. Hukum asalnya bapaknya. Bapaknya sakit, nggak punya uang, juga miskin, nggak punya juga, bapaknya nggak punya saudara laki-laki, nggak dia juga punya anak laki-laki. Dan terakhir kepada kewajiban yang anak perempuan tersebut karena sebagai keluarga. Bahkan kalau anak perempuannya nggak sanggup, baitul mal. Jadi gitu, tanggungan negara baitul mal. Ya itulah makanya perempuan dalam dihormat ada yang menanggung dalam Islam. Perempuan tuh selalu ada yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Seperti itu. Kalau bapaknya meninggal, kakeknya, saudara laki-lakinya udah balik, perempuan hukum asal dinafkahi. Seperti itu. Ini perlu paham jadi fikih. Ya jadi ini fikih nafkah istri pada orang istri nggak wajib nafkahi, nggak wajib. Jalan terus itu dah nggak wajib. Kalau nggak wajib apa mustahab? Ya, boleh-boleh aja istri dan kasih orang tuanya, boleh-boleh aja. Tapi kalau kita bicara hukum nggak wajib, nggak. Kalau enggak, tapi kalau mustahab artinya berbuat baik kepada orang tua boleh. Seperti itu. Ya, ini bukan saklek ya. Ketika prioritas jika ada ingin menyantuni mertua, apakah harus izin suami? Dan uang tersebut berasal dari dia sendiri. Nah, di sini saya bahas ya, apakah istri wajib menyantuni mertua? Jawabannya anak, tugas anak wajib menyantuni mertua. Perlu izin suami, kita rinci dulu. Kalau menyantuni hidup nafkahi, sandang pangan pakai, izin suami. Karena mau pertanyaan menyantuni mertua hidupnya menafkahi papan, ya izin suami karena ini daerah kekuasaan suami, kewajiban suami. Jadi harus izin, jangan diem-diem. Tapi kalau bukan menyantuni, memberikan hadiah, memberikan gini, izin juga nggak apa-apa, nggak usah izin. Tapi lebih baik izin, ya seperti itu. Ya, jadi dan uang tersebut dari hasil kerja sendiri, apalagi kerja sendiri. Kalau hasil kerja sendiri itu suami nggak punya hak ikut campur. Dalam Islam itu harta suami sudah dipisah. Jadi kalau mohon maaf, mudahan nggak terjadi kalau cerai gini. Karena dalam Islam sudah jelas harta suami, harta istri, harta istri. Harta istri ya udah harta istri. Suami nggak boleh ganggu gugat, nggak boleh minta, nggak boleh paksa atas dasar istri dan uang dengan dasar harus berbeda suami, nggak boleh. Ini harta istri, nggak boleh ganggu gugat. Suami mau pakai harta istri izin, nggak boleh ganggu gugat. Itu harta istri. Sepeser pun nggak. Harta suami di situ ada hak istri, hak nafkah dasar, nafkah yang wajib, yang harus ditunaikan. Imaha idza tu'imta, kamu kasih makan sebagaimana yang kau makan. Antuk siyaha,
kama kasaitas, dan engkau kasih pakaian sebagaimana pakaian yang engkau pakai. Persis sama. Ya, kamu kasih HP sebagaimana HP-mu. HP bagus, ya HP istri gitu kan. Enggak. Ya, jadi itu ya fikih anunya, fikih apa, untuk fikih nafkah. Seperti itu. Sendiri-sendiri. Nggih, siap. Baik para jamaah sekalian, pertanyaan ya. Sudah zuhur, kita persiapan zuhur nggih. Dan ini mohon maaf mungkin pertanyaan malah makin lah mau ditutup gitu ya. Kita cukup pertanyaan tidak bisa dijawab. Demikian juga pembahasan ini. Tadi kita sampai halaman berapa? Halaman 20. Nah, ke sini lagi kita 21. Ya, belum setengahnya ini. Demikian. Mas sekalian, demikian yang bisa kita. Allah menjaga rumah tangga, menjaga di rumah tangga, anak menantu, ibu mertua, anak menantu, bapak mertua, menantu, mawaddah warahmah. Entah kau tu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.